Bagaimana jika kita diimami oleh imam yang mempunyai aliran yang berbeda seperti Muhammadiyah contohnya? Kan ada beberapa bacaan yang berbeda, sedangkan kita sebagai makmum harus mengikuti imamnya. Terus jika bacaan imam dan makmum berbeda, kita harus bagaimana? Apakah diam saja? Tentu tidak boleh karena kita harus menggerakkan. Maksudnya ya, menggerakkan perbuatan sholat, maksudnya gerakan-gerakan sholat. Okay. Jadi ini ada pertanyaan menarik, tapi ini pertanyaan yang sensitif juga karena pertanyaan ini memuat ataupun membahas juga istilah organisasi tertentu di Indonesia. Bagaimana hukum, mungkin pertanyaannya kalau bahasanya niku organisasi tertentu mungkin bagi saya niku kurang tepat ya kalau ditanyakan. Langsung gini aja, bagaimana seseorang muslim niku menjadi imam seorang yang bermadhab lain, madhabnya berbeda dengan makmum. Jadi imamnya taruhlah madhabnya Hanafi, kemudian makmum madhab Syafi'i. Ya hampir sama sebenarnya. Toh organisasi itu kan ya organisasi ormas di Indonesia ini kan juga menyadur ataupun mengambil dari mujtahid tertentu. Yakni kalau di Indonesia kan kebanyakan imamnya yang imam mujtahidnya diambil adalah Imam Syafi'i. Kalau ditanya juga umpama organisasi NU yang menyatakan ya Syafi'i, organisasi Muhammadiyah menyatakan madhabnya Syafi'i. Jadi lebih tepatnya itu perbedaan madhab aja. Bagaimana hukum seseorang bermakmum pada orang yang beda madhab. Kita tahu masalah terkait dengan perbedaan sholat, perbedaan amaliyah, perbuatan dalam sholat, ada yang bersifat usuliyah, ada yang bersifat furu'iyah. Ketika hal itu, perbedaan itu berkaitan ataupun kontradiksi berseberangan dengan hal yang bersifat usuliyah, maka ya bagi orang yang berbeda madhab tersebut hukum sholatnya ya batal, karena menurut keyakinannya itu adalah usuliyah bukan furu'iyah. Contoh tentang masalah bacaan bismillah dalam sholat di rakaat pertama sampai dengan rakaat terakhir. Imam, ada sebagian imam niku karena kelompok madhab tertentu atau ormas tertentu tanpa membaca bismillah, langsung alhamdulillah. Sedangkan kita berkeyakinan syarat dari Fatihah adalah juga membaca bismillah, karena bismillah adalah bagian dari surat Fatihah. Dan itu bagaimana kita menyikapinya? Ada banyak pendapat. Kenapa kok saya menyatakan banyak pendapat? Lagi-lagi kalau urusan fikih niku selalu beda, bukan selalu ya, ada beda persepsi atau beda sudut pandang, niku hal yang wajar. Hal itu juga jelas karena beralasan dengan model pikiran atau persepsi orang itu dalam menyikapi satu hal itu pasti berbeda-beda. Bagaimana kita menjadi makmum itu, kalau menurut hemat saya secara pribadi yang saya gunakan atau yang saya ikuti sampai dengan saat ini, ketika saya menjadi makmum dengan orang yang berbeda keyakinan terkait syarat dan rukun sholat, berbeda keyakinan terkait syarat dan rukun sholat dan perkara yang membatalkan sholat, maka ya saya tidak mengikutinya, yang pasti tidak mengikuti. Dalam arti yang lebih baik mencari jamaah yang lain, berjamaah dengan orang lain, atau ya lebih baik munfarid atau sholat sendiri. Terus bagaimana cara menyikapinya yang kedua atau hukumnya? Ya hukumnya ya ada yang menyatakan ada 5 pendapat sebenarnya. Tadi saya baca itu dari pendapat ulama
kelompok atau fatwa MUI atau ulama-ulama kontemporer saat ini itu menyatakan ada 5 pendapat. Pendapat pertama menyatakan secara mutlak itu batal atau nggak sah, dalam arti nggak sah secara mutlak nggak sah. Seperti contoh imam membaca bismillah, imam nggak membaca bismillah, kita membaca bismillah. Tapi kalau saya lihat di lingkungan kita sekitar itu, kalaupun toh kelihatannya kelompok tertentu niku tidak menggunakan bismillah, hanya menjaharkan alhamdulillah, kayaknya nggih, setahu saya niku beliau juga membaca bismillah sebenarnya, tapi tidak dilantangkan kayaknya. Tapi saya juga nggak tahu karena saya bukan kelompok dari golongan mereka. Tapi ketika perbedaan pendapat itu mutlak berkaitan dengan usuliyah, maka hal itu dikatakan tidak sah secara mutlak. Seperti contoh perbedaan keyakinan tentang sholat Jumat. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya syarat minimal sholat Jumat adalah 40 orang. Mazhab yang lain menyatakan boleh kurang dari 40 orang. Entah itu cukup 3 orang, ada yang berapa. Lah niku ketika keyakinan kita, karena itu syarat 40 itu adalah syarat, bukan urusan furu', bukan urusan perkara cabang. Kalau perkara cabang mungkin bacaan tasbih itu kan, kalau Fatihah itu kan syarat kan ya, maksudnya rukun, bagian dari rukun, bukan syarat ya, bagian dari rukun atau usul. Kalau bacaan hanya takbiratul ihramnya, mengangkat tangannya atau sendakepnya, ataupun juga apalagi yang sunnah hayat dalam sholat, apalagi coba kira-kira yang sunnah. Kalau baca sholawat itu kan wajib di tahiyat, mungkin duduk di antara duduk di antara 2 sujud tasyahud awal. Tasyahud awal. Nah, kalau hal itu kan urusan furu'iyah. Kunut juga. Ini urusan furu'iyah. Ketika perbedaannya dalam hal furu'iyah, maka hal itu menurut hemat saya sah-sah saja. Tapi ketika perbedaannya masalah usuliyah tentang bergerak lebih dari 3 kali, kalau bagi mazhab kita, kelompok kita niku membatalkan wudu, membatalkan sholat. Tapi kelompok lain tidak. Berarti itu kan ya secara mutlak kalau kita ikut beliau, walaupun beliau tidak melakukan kesalahan atau kita tidak melakukan kesalahan, hal itu tidak bergerak lebih dari 3 kali, maka tetap secara mutlak dikatakan batal atau tidak sah sholatnya. Beda lagi kalau kita ada pendapat juga yang pertama secara mutlak, yang kedua sah secara mutlak juga. Ada, kalian bisa mencari referensi di buku, tapi saya lupa namanya, ulama yang dijadikan tendensi itu. Ada yang ketiga niku mengkolaborasikan dua pendapat ini. Ketika benar-benar sudah diketahui oleh makmum bahwa imam berbeda keyakinan terkait syarat dan rukun atau usuliyah dalam sholat, secara nyata dia tahu berbeda, maka ya tidak sah jamaahnya nggih, maksud saya nggih. Tidak sah jamaahnya. Kalau tidak sah jamaah berarti dia dihukumi tidak jamaah, itu maksudnya nggih, bukan tidak dihukumi sholat dia, kok berarti dia tidak sholat, itu bukan, tapi dia tidak sah jamaahnya, berarti statusnya munfarid atau sendiri, atau lebih baik kita mufarokoh atau terlepas dari jamaah, itu menyendiri. Yang kedua, kalau sudah diketahui bahwasanya dia tidak berbeda pendapat masalah usuliyah, hanya berbeda dalam masalah furu'iyahnya saja, ya maka tetap sah dengan catatan kalau mungkin sudah tidak bisa dihindari atau sudah tidak ada imam lain. Kalau ada imam lain kita bisa membentuk shaf jamaah sendiri,
taruhlah kita dalam bepergian atau apa, ya lebih baik ya jamaah sendiri saja biar lebih afdol. Ya, itu mungkin jawaban sederhana. Sementara ketika ada kebenaran, hal ini semata-mata karena Allah. Ketika ada kesalahan, hal ini semata-mata karena keterbatasan dan kekurangan saya. Itu saja. Nanti biar ditutup sama dari Mbak Mila untuk menutup. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian pertanyaan Q&A kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.